Alhamdulillah ala ni'amatil iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sahibi liwa'is syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sawra bihudahu ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah hari ini, saya mengajak para hadirin sekalian, khususnya saya pribadi, untuk marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan keimanan kita dengan merealisasikan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebahagiaan dunia dan akhirat tidak akan tercapai kecuali dengan menjalankan semua perintah Allah dan perintah Rasulnya, serta mengikuti jejak dan jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam adalah agama yang membawa rahmat, kasih sayang, persatuan, cinta, damai, dan setia kawan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, tentu sudah menjadi kewajiban ialah semua tingkah lakunya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau manusia berbuat di dunia ini semata-mata untuk duniawi dan memutus keterkaitan amalan tersebut dari Allah, berarti inilah syirik yang tersembunyi dan termasuk dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syariat Islam telah mengatur setiap amaliyah di dunia ini yang mengingatkan seseorang akan makna hubungan. Contoh, Allah mewajibkan zakat atas hasil materi dari kerja seseorang. Tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa Allah memiliki hak atas hasil yang ia peroleh dari pekerjaannya. Selain itu, untuk mengingatkan bahwa Allah lah yang telah memberinya jalan pekerjaan, memberi fasilitas, dan membuka pintu rezeki. Di samping syariat juga mewajibkan kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat di duniawi dan akhirawi. Tujuannya adalah agar manusia yang menjalani amalia itu sadar bahwa Allah Maha Berkuasa. Allah Maha Berkuasa atas seluruh hambanya. Dialah yang Maha memberi dan mencegah. Hanya dialah yang bisa memberi manfaat atau kemudaratan. Tiada Tuhan kecuali Dia, dan tiada Raja kecuali Allah semata. Kejahatan terbesar jikalau seorang menjadikan ibadah akhiratnya untuk memperoleh materi dan nama di tengah manusia,
orang seperti ini ialah memutarbalikkan fungsi ibadah dan menginjak kehormatan Allah. Ia jadikan tujuan yang tinggi bernilai rendah, sedangkan yang rendah itu junjung tinggi. Tak banyak orang yang meletakkan mata di akhirat dan kedua kakinya di kepalanya. Ia tidak sadar akan kejahatannya. Ini bahkan ia merasa bahagia dan merasa bangga dengan ketenaran atau harta yang ia peroleh dari perantara ibadah akhrawi ini. Perbuatan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diharamkannya pahala dan juga mendapat ancaman siksa yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 20, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsud dunya nuti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan padanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun, tidak ada satu kebahagiaan pun di akhirat kelak. Allah juga berfirman yang artinya barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, yaitu di dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki. Terkenal di kampungnya atau di daerahnya, sebelum membagi sedekahnya, ia ingin dikenal sebagai orang yang dermawan dan pemurah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Contoh lain, murid-murid yang tidak sholat kecuali masa menghadapi ujian kelas, mereka mengira bisa menipu Allah dengan ketaatan yang semua agar Allah memberi mereka kelulusan. Sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri dan layak mendapat murka Allah karena mereka menginginkan duniawi dari jalan ukhrawi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita beramal untuk Allah, bukan kita beramal untuk selain Allah. Untuk menutup khutbah kali ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita doakan diniatkan dengan tulus ikhlas. Mudah-mudahan kita diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.